Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan coba sedikit mereview updatean terbaru untuk salah satu smartphone saya, yaitu Black Shark 2. Kemarin tanggal 30 April saya dapat update yang menyatakan bahwa untuk smartphone ini sudah bisa di-upgrade OS-nya ke Joy UI 11. Kemudian sekarang saya akan coba review beberapa poin penting yang mendapat peningkatan dari sisi fiturnya. Hal yang pertama setelah saya memperhatikan Joy UI 11 ini adalah, kalau saya perhatikan baik-baik, kok mirip dengan salah satu sistem smartphone yang menjadi pemegang saham terbesar dari Black Shark ya. Ya, mirip dengan OS dari smartphone Xiaomi atau yang biasa kita sebut dengan MIUI. Yang pertama dari peningkatannya, kalau kita lihat ada perubahan icon memang, yang katanya Joy UI 11 ini juga digunakan untuk lini smartphone Black Shark yang terbaru, yaitu Black Shark 3 atau Black Shark 3 Pro. Kalau kita lihat di sini ada perubahan desain icon ya. Di sini sudah icon defaultnya yang saya gunakan. Ada perubahan yang cukup signifikan yang kesannya mungkin lebih ke arah gaming ya. Kemudian yang kedua yang saya suka adalah adanya tambahan aplikasi galeri ya. Ada tambahan aplikasi galeri. Kalau kita memperhatikan baik-baik, untuk basis dari smartphone ini sepertinya bisa saya katakan mirip dengan MIUI 11 dari Xiaomi. Kalau yang Joy UI 10 kemarin basisnya itu sepertinya AOSP, sehingga kalau kita mau memakai galerinya itu harus menggunakan aplikasi foto dari Google. Sedangkan kalau ini karena basisnya sudah seperti MIUI, maka ada aplikasi untuk galeri tersendiri. Kemudian kalau kita lihat dari ini ya, menu untuk status barnya, notification panelnya juga berubah drastis. Persis seperti MIUI 10 ya. MIUI 10 atau MIUI 11 ya. Mungkin karena saya terakhir pakainya MIUI 10 sekitar 2 tahun yang lalu saya pakainya ya untuk smartphone yang dari Xiaomi. Kemudian beberapa lagi yang bisa kita lihat karena basisnya ini sudah MIUI, jadi kalau kita masuk ke bagian settingnya itu akan terlihat ada fitur untuk login ke Mi account-nya ya, yang berarti nanti kita juga akan dapat berbagai fitur yang ada pada MIUI. Biasanya fitur di MIUI itu ada untuk fitur keamanan, yang berarti kalau misalnya kita ganti SIM card dari smartphone-nya, ya otomatis kita harus memasukkan password ya. Jadi kalau misalnya hilang, orang yang mendapatkan smartphone ini tidak bisa mengganti SIM-nya, yang berarti ya nggak berguna lagi kalau dia tidak tahu password dari Mi account-nya ini. Kemudian karena otomatis kita mendapatkan Mi account, ada tambahan satu fitur, yaitu fitur mengganti tema, dan ini tidak ada sama sekali di Joy UI 10 yang kemarin ya. Ini sama persis dengan fitur di MIUI. Bahkan kita bisa mengganti juga beberapa elemen dari temanya. Misalnya kita ingin mengkombinasikan, ini bisa dilihat ada menu kostumasi temanya ya, baik lock style-nya, ikonnya, dial pad-nya, boot animation, status bar, messaging, favorite tray, dengan boot audionya pun bisa kita ganti dan bisa kita kombinasikan dengan berbagai tema yang sudah kita install di Black Shark 2 ini. Kemudian yang fitur barunya lagi bisa diperhatikan di bagian sini, additional setting, itu ada beberapa fitur yang menurut saya lumayan bagus ya. Nah, ini ada fitur full screen display-nya. Saya nggak tahu yang kemarin apakah ada fitur seperti ini untuk yang Joy UI 10, tapi di Joy UI 11 ini ada fitur full screen display di mana kalian bisa memilih kalian ingin menggunakan navigation button seperti saya ini, atau misalnya kalian yang migrasi dari iPhone ke Android menggunakan Black Shark 2, itu juga bisa menggunakan yang opsi full gesture. Kalau menggunakan full gesture ini, otomatis kalian tidak bisa menggunakan navigation button dan harus menggunakan gesture untuk bisa menekan tombolnya, misalnya back dan lain sebagainya. Kemudian untuk dari segi fitur mobile networknya, ada dua hal yang saya suka. Yang pertama, ada fitur dual 4G ya. Kalau misalnya kita mengaktifkan dual 4G ini, otomatis nanti kedua SIM yang ada di Black Shark 2 ini akan mencari jaringan 4G yang bersamaan. Saya nggak tahu apakah dia akan berpengaruh ke jaringan koneksi internetnya yang lebih cepat.
Entahlah, belum saya pernah coba karena memang di sini saya hanya menggunakan SIM yang kedua untuk koneksi internet. Tapi yang kedua ini menurut saya lumayan membantu ya. Yang kedua ada fitur di sini use mobile data during VoLTE calls on the secondary SIM. Ya ini berarti nanti kalau saat kita menelpon, biasanya kan SIM yang kita pakai menelpon itu tidak bisa dipakai juga untuk terkoneksi di internet ya. Jadi otomatis akan mati koneksi internetnya pada saat kita menelpon dengan menggunakan SIM tersebut. Tapi karena di sini SIM-nya ada dua, otomatis kalau kita memakai SIM pertama untuk menelpon, maka koneksi internetnya akan dipindahkan ke SIM kedua, yang berarti kita masih tetap bisa terhubung dengan jaringan internet walaupun kita sedang menelpon. Kemudian yang menarik lagi di sini ada fitur yang namanya intelligent charging. Nah, intelligent charging ini lumayan saya suka ya, karena dia bisa merawat baterai kita. Otomatis nanti ketika kita mengaktifkan fitur intelligent charging ini, nanti OS-nya akan mendeteksi berapa suhu dari smartphone kita. Kalau misalnya suhu dari smartphone kita ini lumayan tinggi, maka kecepatan dari chargingnya ini akan kita dibatasi secara otomatis sehingga dia kemungkinan tidak akan melakukan fast charging, tapi charging biasa, walaupun tetap menggunakan charger yang sama. Tapi kalau misalnya suhunya rendah, dia akan melakukan fast charging sesuai dengan pengaturan defaultnya. Kemudian selain itu ada beberapa hal juga yang saya suka. Yang pertama, kalau kita lihat ini ada perubahan untuk masalah history dari aplikasinya. Biasanya kita gesernya ke atas ya. Ini kalau digeser ke atas ke bawah ya nggak bisa hilang, harusnya digesernya ke kiri atau ke kanan. Kemudian tadi bisa dilihat juga, misalnya saya buka di sini ya. Saya buka dua aplikasi bersamaan setting. Nah, kemudian di sini misalnya kita mau tampilkan dua aplikasi itu, kita bisa klik split screen di sini, kemudian tekan, tahan salah satu aplikasi dan geser ke bagian atas, sehingga nanti yang bagian atas membuka aplikasi tersebut dan bagian bawah juga bisa membuka aplikasi yang lain ya. Istilahnya dual screen. Saya nggak tahu untuk yang Joy 10 kemarin itu bisa atau tidak karena basisnya itu AOSP, sedangkan yang ini Joy UI 11 itu bisa menggunakan dual screen ya. Itu menurut saya sangat membantu. Apalagi bagi kalian yang orangnya multitasking. Kemudian selain itu ada beberapa hal yang saya perhatikan. Kalau untuk Joy UI 10 kemarin itu tidak bisa menggunakan fitur ini, cache screen atau screencast ya di Windows 10. Sedangkan pada saat saya mencoba Joy UI 11 yang sekarang, ternyata dia kompatibel untuk screencast-nya ke laptop atau komputer yang memakai OS Windows 10, sehingga tidak perlu menginstal aplikasi tambahan untuk menampilkan layar HP kita ke komputer atau laptop yang menggunakan OS Windows 10. Mungkin itu beberapa fitur yang menurut saya ada perubahan. Selebihnya kalau saya lihat ya masih sama responsif. Mungkin selebihnya kalau misalnya kalian menemukan beberapa fitur yang baru, silakan kalian tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Goodbye.